Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Yufriantara dan Saya Azikra Galih Pradana, Azikra Galih Pradana. Oke, bisa panggil saya Jikra mau Pradana mau Galih, bebas oke. terserah. Kalau saya dipanggilnya apa? Iya bebas aja ya. Mas. Mas. Tapi berhubung kita di pondok pesantren, jadi kita biasa ngomongnya aneh-aneh. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang mahakarya milenial Bangkitkan Bangkitkan di warna kultural. anak kultural. Oke, menurut ente sendiri nih, kira mahakarya milenial itu kira-kira apa? Menurut aneh pribadi, Oke, bentar sebelumnya aneh tidak terlalu menguasai dari semua kalimat tersebut yes, ya. Oke, Yang aneh paham dari kalimat tersebut ada beberapa kata saja. ada beberapa kata aja. Mahakarya milenial. Mahakarya milenial. Oke, Yang aneh paham itu mahakarya. Pertama mahakarya. Nah, Oke, mahakarya mahakarya. berarti kan sesuatu yang dibuat oleh sebuah golongan atau suatu golongan. Nah, contohnya ada banyak pengrajin kayu. Nah, itu adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh pengrajin kayu. Oke, siap. Nah, dan ada tambahan kata di depannya. Sebelum karya itu ada tambahan kata maha yang Ada maha. mengartikan, yang memaknakan itu seperti membesarkan karya tersebut. Oh yes. Ya, paham kan? Yes, Nah, ya. Jadi simpelnya kayak Asmaul Husna, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang maha nah, penyayang. Penyayang. Mahanya itu kata pengagung untuk kata yang keduanya. ya, Ya kan? betul sekali. Oke. Jadi buat pengagungan kalimat tersebut. Nah, Mahakarya. ya. jadinya kan. betul. Dan yang kedua yang aneh paham itu maaf, bukan kultural aneh. Milenial. Nah, milenial, iya. Oke. Untuk Milenial. milenial sendiri adalah subjek ya. Subjeknya itu subjek. Oke, subjek, Milenial tersendiri itu adalah sebuah golongan. golongan. Kalau tidak salah, milenial itu termasuk ke dalam generasi Y ya. Generasi kalau Y. nggak salah. Ya, benar kan? Iya, Berarti benar. kalau generasi Y itu bisa kita simpulkan mereka lahir dari 1980 Nah, sampai 1990. Oke, Nah, itu generasi Y. generasi Y Oke. yang berarti Iya, kan yang milenial. benar. Oke. Untuk di warna kulturalnya. Ya. Mungkin bisa Oke. Oke, adiwarna kultural mungkin bisa nih jelasin dari adiwarnanya sendiri. Menurut KBBI sendiri, aneh udah baca-baca karena aneh juga sering baca kan ya. Ya. Adiwarna itu sebuah persamaan kata atau kata lain dari indah atau sangat indah. Dan kultural sendiri kita udah tahu, udah memahami bahwasanya kultural itu budaya. budaya, iya. Di Inggris juga culture Kultur, itu budaya. budaya. Jadi bisa kita simpulkan adiwarna kultural itu sebagai budaya yang indah. Berarti enak Berarti dipandang. yes, secara tidak langsung kata dari mahakarya milenial bangkitkan adiwarna kultural itu menjelaskan tentang bangkitkan budaya yang sangat indah Ya. gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, ngebahas tentang budaya. Budaya. Oke, Ya. budaya itu kan bukan adanya sih, sekarang juga masih ada, tapi Iya, pasti. berasalnya dari dulu kan. Nah, Dari dulu banget nenek moyang kita Nah. itu ada budaya, dan budaya itu salah satu ciri khas dari satu suku. Contohnya Sunda ada Jaipong, ada Ikat, dan budaya-budaya yang lainnya di Iya. Sunda kan, karena kita Sunda sendiri. Ya. Oke, tetapi makin di zaman sekarang budaya ini makin kesana, makin kesini. Nah. Budayanya makin kesana, zamannya makin kesini. Nah, Bisa itu dibalik. Zamannya makin kesini, budayanya makin kesana. Tuh, yang secara tidak langsung pemuda-pemudi zaman sekarang itu udah ngelupain yang namanya budaya. Nah, solusi supaya pemuda tersebut bisa untuk
ingat lagi tentang budaya, Ya. dan bisa ngebangkitin lagi budaya-budaya yang dulu yang udah tenggelam. Itu kira-kira gimana nih? Ani bakalan ngasih sedikit bagaimana caranya. Sedikit cara saja Sejarah. untuk kita mendalami atau melakukan hal-hal yang kita tidak pernah lakukan, akan melanjutkan kembali atau Merealisasikan Nah. budaya yang dulu Iya. pernah lupakan. terlupakan Nah. di zaman modern sekarang. Iya, salah Gimana satunya itu? kita menghilangkan atau menyingkirkan sedikit gadget atau digitalisasi. Oke, digitalisasi. Nah. Emang bisa gitu? Kan kita nggak bisa hidup tanpa gadget dong sekarang, zaman modern sekarang. Tentu ada yang berpendapat, ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Oke, itu tergantung pribadi masing-masing, Iya. individual masing-masing. Hmm, berarti. benar. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, cara mengatasi atau bagaimana cara agar kita bisa kembali melaksanakan atau melestarikan budaya tersebut dengan diri kita sendirilah, kembali ke diri kita. Oke, kembali ke diri sendiri. Ya, dengan membuka pola pikir yang lebih luas, ataupun kita, kenapa sih kita hidup seperti ini, hanya memegang gadget dan tidak ada gunanya. Mudah sekarang itu membuka gadget, dan apa yang dibuka, game dan media sosial yang lainnya. Oke. Beda dengan pemuda-pemuda yang dulu gitu, dia tidak ada gadget, dia mementingkan budaya, dia fokus terhadap apa yang dia inginkan, dia ciptakan. Itu ya seperti zaman-zaman kemerdekaan, pemuda-pemuda di sana itu tumpah darah tanah air, dia merelakan dirinya mati demi Membela negara merdeka. kita. Iya, dan merdekanya Indonesia. Menjunjung tinggi nasionalisme. Nah, itu dia. Sehingga Indonesia bisa merdeka. Hmm, Tapi zaman sekarang pemudanya malahan enak-enakan. punya pemikiran bahwasanya nggak apa-apa pegang gadget. Tapi biar budaya itu nempel kepada pemuda-pemuda sekarang yang nempel banget sama gadgetnya, Iya. caranya gampang. Ente ngebuat banyak posting tentang budaya yang menggugah, ya nggak? Iya benar. Seolah budaya itu asik, seru, dan dengan budaya tersebut kita bisa berkreasi. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang keduanya adalah memadupadankan antara modernitas dengan kulturalitas. Menurut saya kan ya, kalau nggak salah kulturalitas atau gimana gitu. Pokoknya memadupadankan kemodernan dengan budaya. Contohnya itu mungkin zaman-zaman sekarang kalau pemuda-pemuda yang masih jiwanya nasionalis banget, bikin sebuah band itu yang zaman-zaman sekarang yang terkini, lagu-lagunya yang Tradisional kan? yes, Ya. genre-genre sekarang, tetapi bisa dipadupadankan dengan tradisional. Ya, Jadi tarik kecak di remix jadi EDM, yes. kemudian lagu-lagu yang lama yang tradisional dipadupadankan, itu bisa seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang bisa mendengar lagu-lagu tradisional, tapi dengan dikemas dengan kemasan zaman sekarang. Iya. Saya seperti itu. Cara supaya budaya nggak mudah dilupain sama anak-anak muda. Oke. Baik. Dan kemudian ketika budaya hilang di satu negara atau di satu suku, itu kira-kira gimana? Kalau buat negara budaya yang hilang di sebuah suku, nah itu sebelumnya budaya itu tidak hanya di sebuah suku ataupun daerah gitu. Yes. Budaya juga ada di dalam agama. Agama pun memiliki budaya, contohnya seperti tahlilan. Kita merayakan budaya Islam gitu. Yes. Kayaknya itu budaya Islam. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dan hari-hari besar lainnya. Oke. Untuk selanjutnya, budaya itu tidak akan bisa hilang. Karena apa? Jika budaya hilang, maka apa yang akan dilakukan oleh pemuda-pemuda?
Udah zaman sekarang mana mikirin yang namanya apa sih itu? Budaya ya. Oke, budaya nggak bakal mikirin. Dan juga ketika satu negara atau satu suku kehilangan suatu budayanya, itu menjadikan suku tersebut atau negara tersebut susah untuk dikenal oleh negara lain, dikarenakan dia tidak punya kebiasaannya, tidak punya budayanya, tidak punya ciri khasnya, sehingga patutlah kita untuk bisa menjaga budaya tersebut. Oke, Ya mungkin Ane bisa mencontohkan ya ya. dari beberapa daerah yang masih memegang erat budaya. Salah satunya adalah Bali. Bali. Kenapa bisa-bisanya Bali menjadi salah satu negara yang paling banyak budayanya? Sampai-sampai orang luar pun bisa masuk ke Bali tersebut hanya untuk melihat dan menikmati budaya yang ada di dalam Bali gitu. Iya. Dan banyak juga bule-bule yang tinggal di Bali. Contohnya tahu bule yang senggol dong, senggol. Iya, itu bule KW kalau. Iya, bule KW itu Bule KW. sampai tinggal di Bali itu karena kekulturalisasinya kuat banget. Iya. Seperti itu. Jadi cara yang pertama itu bisa meremix budaya tersebut dengan modernnya sekarang, dengan genre-genre modern. Kemudian yang kedua itu budaya. Ketika budaya itu hilang, pasti hilanglah ciri khas dari negara tersebut atau suku tersebut. Iya. Oke, benar. Nah, sebentar. Sebelumnya Ane sedikit menjanggal akan mempertanyakan ini. Nambah kesini. Budaya nambah kesini, ya zamannya nambah kesini. Budaya mana malah kesana. Nah, iya. Kenapa bisa-bisanya pemuda bisa merasa jijik ataupun alergi. Nah, entah mengapa ya pemuda zaman sekarang itu kayak alergi banget sama yang namanya budaya. Padahal budaya sendiri itu adalah warisan nenek moyang kita sendiri kan ya. Seharusnya kita selaku pemuda, ente selaku pemuda, ya kita semua selaku pemuda itu jangan pernah jijik sama yang namanya budaya kita sendiri. Cintai budaya kita, tetap pegang teguh budaya kita dan syukron. Nah, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada ente. Pesan apa yang kira-kira bisa ente sampaikan kepada para audiens ataupun para penonton? Pesan Ane untuk para kalian semua itu tidak apa-apa kita memeluk zaman, tapi jangan sampai ente kalian pada melepaskan budaya. Itu aja sih. Mungkin tambahan ya dari Ane sendiri. Yes. Bukalah pemikiran kalian untuk melihat dunia sekitar itu seperti apa. Jangan rebahan di rumah dan pekerjaan yang tidak berguna yang lainnya. Mungkin cukup itu saja pesan dari kami berdua. Oke. Mungkin cukup sekian podcast yang bisa saya berikan. Kita berikan. Kita berdua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.